Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kemewahan Orang Percaya. Saudara, Allah mau kita menjadi anak-anaknya. Jikalau kita menjadi anak-anaknya, prinsip-prinsip hidup kita harus persis seperti hidup Tuhan Yesus. Kalau hanya mendengar khotbah, kita tidak mungkin bisa. Maka kita harus sampai menemukan Tuhan dan mengalami pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Allah itu hidup. Ia bisa ditemui. Dia pasti berbicara. Maka, supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus, jangan kita diracuni oleh film, tontonan, pergaulan, percakapan yang merusak pikiran kita. Apalagi kalau tercengkrami oleh keinginan-keinginan tertentu. Bahkan sebelum tidur pun, kita sudah mulai berdoa, dan waktu tidur sebelum terlelap, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Jangan berpikir apa yang Tuhan tidak mau kita berpikir. Jangan sampai Tuhan berkata dengan keras, "Kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Itulah sebabnya kita diam, nunggu apa yang Tuhan mau katakan. Allah merancang manusia untuk mewarisi kerajaan Allah, yaitu kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Ironi, banyak orang tidak sanggup berpikir lagi, sebab sudah terlalu duniawi dan materialisme, sudah terlalu terpengaruh oleh cara berpikir duniawi. Kalau jujur, kita juga sadar seperti itu. Maka, mari kita terus mematikan gairah dunia dalam diri kita agar kita meraih kemuliaan yang Bapa janjikan. Sebagai orang tua, kita tentu mengerti bagaimana memberi yang terbaik untuk anak kita. Sekolah yang terbaik, pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik. Bapa di surga sudah memberikan putra tunggalnya. Apalagi yang kita inginkan? Apa yang Bapa tidak rela berikan? Firman-Nya berkata bahwa kita akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Sedikit sekali orang yang tertarik dengan hal ini, karena dipandang masih samar dan belum pasti. Jangan sampai kita menyesal di ujung hidup nanti, di mana sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka kalau Alkitab berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, itu bukan berarti kita tidak butuh fasilitas yang lain. Maksudnya adalah kita tidak boleh fokus kepada apapun dan siapapun selain Tuhan dan kerajaannya. Yang lain adalah penunjang untuk mencapai target kita, yaitu dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kita harus memandang sebagai berkat yang berharga dan merasa sudah mewah ketika bisa makan dan minum.
Karena kemewahan kita adalah kemuliaan yang kita akan peroleh. Sejatinya, itu sudah kita miliki sejak di bumi. Kalau kita terus bertumbuh, menemukan kemuliaan tidak dapat ditunda nanti, melainkan sekarang. Kita harus bersih dan mulia sejak dini. Jadi, bagi orang percaya, kemewahan ada di balik kehidupan sekarang ini, yaitu dimuliakan bersama Yesus. Sekarang yang harus kita perkarakan adalah bagaimana kita memiliki gaya hidupnya Tuhan Yesus yang mulia, sehingga kita layak dimuliakan. Karena faktanya sedikit orang yang hidup sebagai anak-anak Allah. Sedikit orang yang mau berjuang. Rancangan Allah dalam hidup kita akan terpenuhi atau tergenapi kalau kita berjuang. Dimulai dengan menjadi orang baik dulu. Berdoa tiap hari, baca Alkitab, jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Selanjutnya, pasti Roh Kudus memimpin. Cara berpikir kita harus berubah total. Sampai suatu saat kita mengerti bahwa menjadi Kristen itu bukan perbaikan moral seperti pendidikan budi pekerti atau seperti yang diajarkan banyak filsafat, etika, dan agama, tapi perubahan kodrat. Berhubung perubahan kodrat ini memerlukan waktu yang panjang, maka hendaknya kita tidak menunda untuk mengerjakannya sejak sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.